Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wayuni. Saya Prodi Ekonomi Islam BP21. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akad mudharabah. Yang pertama, pengertian akad mudharabah. Akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak dalam sistem keuangan Islam, yaitu pemodal yang disebut dengan sahibul mal dan pengelola modal yang disebut dengan mudharib. Dalam akad ini, pengelola modal menyediakan dana atau modal, sedangkan pengelola modal bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut untuk melakukan sesuatu usaha atau proyek. Keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Adapun jenis-jenis dari akad mudharabah ini, yang pertama yaitu mudharabah mutalaqah yang mana mudharib memiliki kebebasan penuh dalam mengelola modal dan mengambil keputusan terkait usaha tanpa memerlukan persetujuan dari pemilik modal. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan pemilik modal menanggung kerugian jika terjadi. Selanjutnya ada mudharabah muqayyadah. Dalam akad ini, pemilik modal dapat mengatur batas atau syarat tertentu terkait penggunaan modal jenis usaha yang dijalankan. Mudharib tetap memiliki kebebasan dalam mengelola modal, namun harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemilik modal. Selanjutnya ada mudharabah musyatarakah. Dalam akad ini, bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, pemilik modal dan mudharib untuk berpartisipasi dalam suatu proyek atau usaha tertentu. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Yang keempat ada mudharabah muawwalah, di mana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola modal untuk diinvestasikan dalam suatu usaha atau proyek dengan waktu yang telah ditentukan. Keuntungan dibagi dengan kesepakatan dan pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian jika terjadi. Selanjutnya ada mudharabah munqati'ah, yang mana bentuk mudharabah yang memiliki batas waktu tertentu setelah berakhirnya periode tertentu, baik berdasarkan waktu atau mencapai tujuan tertentu, akad mudharabah otomatis berakhir. Selanjutnya ada mudharabah muawwalah bi'al-taman, di mana pemilik modal memberikan modal dalam bentuk barang atau aset tertentu sebagai modal usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian dari modal tersebut. Baik, selanjutnya ada rukun dan syarat akad mudharabah. Yang pertama ada rukun mudharabah. Rukun mudharabah ada 6. Yang pertama ada sahibul mal atau pemilik modal, mudharib atau pengelola modal, mal atau modal, usaha atau proyek, pembagian keuntungan, dan ijab qabul. Syarat dari akad mudharabah yang pertama balik atau berakal, adanya modal yang jelas, adanya tanggung jawab dari dua belah pihak, tidak ada unsur pemaksaan, adanya proyek yang dikerjakan, kesepakatan bagi hasil, dan ijab qabul. Selanjutnya ada landasan hukum dari akad mudharabah. Yang pertama ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak akan memberatkan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Yang mana ayat ini menunjukkan bahwa setiap transaksi keuangan atau bisnis dalam Islam harus dilakukan dengan keadilan dan sesuai dengan kemampuan pihak-pihak yang terlibat. Yang selanjutnya ada Quran surat Al-Mudharabah ayat 29, yang mana artinya katakanlah Allah telah memberikan perbuatan mudharabah dan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dari hasil tanah dengan cara yang dia kehendaki, dan dia adalah zat yang kuat lagi maha perkasa. Ayat ini menjelaskan memberikan legitimasi untuk melibatkan diri dalam perjanjian mudharabah untuk mencapai keuntungan dari hasil tanah atau usaha tersebut. Baik, selanjutnya ada pengaplikasian di dunia perbankan. Yang pertama ada mudharabah investasi. Bank akan menawarkan produk mudharabah investasi dari nasabah
menyediakan dana untuk diinvestasikan dalam proyek atau usaha tertentu. Keuntungan dari investasi tersebut dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada mudorobah pembiayaan. Bank dapat menyediakan fasilitas pembiayaan mudharabah kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk kemudian atau mengembangkan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada mudharabah reksadana, di mana bank dapat menyediakan reksadana mudharabah di mana nasabah dapat berinvestasi dalam portofolio investasi yang dikelola oleh bank. Keuntungan dari investasi tersebut akan dibagi sesuai dengan hisbah atau persentase yang telah disepakati. Baik, terima kasih. Saya harap kita dapat pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.